Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Menantu yang diremehkan. Pada saat ini, di dalam ruangan mewah Ancient Moon Villa, Elena mengambil segelas anggur merah di atas meja dan meminumnya. Setelah minum, Elena menyeka bibirnya, mengangkat botol kosong di tangannya, dan melirik pemuda berambut putih yang duduk di seberangnya. Direktur Bai, apakah sudah cukup? Pria muda berambut putih yang duduk di seberang Elena menyipitkan matanya dan tersenyum. Ternyata Nona Elena minum sangat banyak. Andi, penuhkan gelas Nona Elena. Pemuda berambut putih itu melirik pria gemuk di sampingnya. Pria gemuk bernama Andi Jiang segera bangkit, menuangkan anggur ke gelas Elena secara perlahan, dan mendorongnya ke Elena. Nona Elena, silahkan. Elena pun marah dan berkata, Direktur Bai, aku tidak bisa minum anggur terlalu banyak, aku tidak bisa minum lagi. Dari saat dia memasuki ruangan itu, dia sudah minum 2 botol anggur merah. Tetapi David Bai yang duduk berlawanan masih belum ingin membiarkannya berhenti minum. David Bai sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang. Nona Elena, tidak mau menjaga harga diriku. Ekspresi wajah Elena berubah. Direktur Bai, aku tidak bermaksud begitu, tapi aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kalau begitu jangan minum lagi. Andi, antar Nona Elena pulang. David Bai berkata dengan dingin. Nona Elena, mari pulang. Ekspresi Andi Jiang juga menjadi dingin. Elena mengepalkan tangannya erat-erat, dan ada senyum enggan di wajahnya. Direktur Bai, aku bisa minum lebih banyak lagi. Tetapi Direktur Bai harus berjanji kepadaku. Selama Nona Elena mau minum, semuanya bisa dibahas. Wajah David Bai juga muncul senyuman lagi. Aku harap Tuan Bai bisa melakukannya. Elena menarik napas dalam-dalam, mengambil anggur merah di depannya, dan meminumnya. Willy Song yang duduk di sebelahnya menundukkan kepalanya sambil melihat Elena minum. Segelas demi segelas, dia meminum anggur merah seperti air matang. Hatinya juga sangat tidak nyaman. Dia diajak oleh Elena untuk membantunya berhenti minum anggur. Tapi ketika benar-benar sudah tiba di sini, dia tidak pernah minum segelas pun, dan dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hanya karena pria bermarga Bai yang duduk berhadapan dengan Elena ini berasal dari keluarga Bai di Jinling. Keluarga Bai di Jinling, dia tidak berani membuat masalah dengannya. Jadi dia tidak berani menghentikan Elena minum anggur. Meskipun dia tahu Elena mabuk dan akan terjadi sesuatu, dia juga tidak akan berani. Setelah dirangsang selama lebih dari 10 menit, wajah cantik Elena sudah berwarna merah tua, dan matanya yang indah juga penuh dengan warna buram. Saat ini, dia terlihat sangat menggoda. Jurang putih yang menjulang di depan dadanya membuat perut orang yang melihatnya panas dan matanya menyemburkan api. Setelah melihat dia sudah cukup minum, David Bai melambaikan tangannya dan menghentikan Andi Jiang yang menuangkan anggur. Nona Elena, sekarang kita bisa membicarakan tentang masalah orang tuamu, David Bai berkata sambil tersenyum. Elena menggigit lidahnya, dan sedikit rasa sakit datang dari hatinya, yang akhirnya membuatnya sadar. Direktur Bai, bagaimana kamu bisa membantu ayah dan ibuku? Elena dengan enggan tersenyum. Orang tuanya berkecimpung dalam bisnis minuman keras, dan orang tuanya membuka pabrik anggur terbesar di kota. Bulan lalu, sebuah kelompok minuman keras di Jinling memesan sejumlah minuman keras dari perusahaan anggur. Setelah ayahnya Fiksu membuat anggur itu sesuai prosedur yang biasa, ia mengirimnya ke Jinling. Akibatnya, keesokan harinya, seseorang yang minum minuman keras meninggal di rumah sakit. Pastor Fiksu dan Ibu Clairin Zhao ditangkap malam itu dan menghadapi beberapa tuntutan pidana.
Elena tahu dengan sangat jelas bahwa minuman keras yang diseduh oleh Fixu dan Clairin Zhao sama sekali tidak bermasalah. Pasti ada seseorang yang merencanakan ini. Tetapi Jaksa Jinling tidak percaya dan memutuskan bahwa Fixu dan Clairin Zhao adalah tersangka. Dalam keputusasaan, Elena meminta bantuan kepada David Bai. Keluarga Bai sangat kuat di Jinling. Selama David Bai berbicara, kasus ini dapat dibuka kembali dan penyelidikan dapat dimulai kembali. Fixu dan Clairin Zhao juga akan dapat menyelesaikan ketidakadilan yang mereka dapatkan. Nona Elena, aku tidak menyembunyikan darimu. Aku benar-benar mengenal pemimpin jaksa penuntutan Jinling. Jika aku mengatakan sepatah kata pun, kasus orang tuamu kembali. Tetapi, Nona Elena, setelah aku membantumu, bagaimana kamu berterima kasih kepadaku? David Bai menjilat bibirnya, dan nafsu di matanya tidak tersembunyi. Direktur Bai, apa yang kamu inginkan? Elena bertanya sambil tersenyum. David Bai tiba-tiba bangkit, ia menghampiri Elena, dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin Nona Elena bermain denganku. Bermain apa? David Bai dengan tidak sengaja mencubit dagu Elena. Ia menunjukkan senyum jahat di wajahnya dan berkata, permainan membuka baju. Aku buka satu, kamu buka satu. Direktur Bai, tolong jaga harga dirimu. Wajah cantik Elena seketika membeku dan dia menghempas tangan besar David Bai. Harga diri. David Bai tersenyum sinis. Plak. Dia menamparkan keras wajah Elena yang cantik. Pelacur busuk, jangan pura-pura malu di depanku. Aku bisa menyukaimu merupakan berkat hidup yang tidak akan datang lagi di dalam hidupmu. Elena menutupi wajahnya yang cantik dengan air mata di matanya yang indah. Melihat Elena yang menunjukkan sikap yang menyedihkan, wajah David Bai lebih bersemangat. Dia tertawa sinis, dia benar-benar menekan Elena langsung di sofa, siap untuk naik. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang. Elena mundur dengan perasaan takut. Tetapi semakin dia melawan, David Bai semakin bersemangat. Apa yang aku lakukan? Tentu saja ingin melakukan kamu. Hahaha, David Bai berkata sambil menjilat bibirnya. Willy, selamatkan aku. Elena mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke Willy Song. Tetapi ketika dia melihat Willy Song sedang melihat ke bawah, dia bahkan tidak berani memandangnya. Elena menyeringai, dan kekecewaan di hatinya meningkat. Apakah ini yang disebut pria di matanya? Bahkan dia tidak berani membela dirinya. David Bai memandang Willy Song dengan pandangan menarik dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu pacarnya? Willy Song menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tuan Muda Bai, aku bukan pacarnya. Aku teman sekelasnya. David Bai mengangguk dan berkata, aku akan menidurinya. Apakah kamu tidak punya pendapat? Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Itu suatu kehormatan bagi Elena bisa ditiduri oleh Tuan Muda Bai. Willy Song berkata sambil tersenyum. Meskipun dia juga menyukai Elena, tapi dia berebut seorang wanita dengan David Bai. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Haha, kamu adalah anak kecil bijak. David Bai tertawa, tetapi di dalam hatinya dia sangat menghina Willy Song. Willy, kamu tidak tahu malu. Elena geram karena marah. Dia tidak menyangka bahwa Willy Song sangat lemah, bahkan tidak lebih buruk dari Morphy. Wajah Willy Song memerah. Lagi pula, dia sebenarnya terlalu takut terhadap hal seperti ini. Tetapi tidak mungkin ia mengakuinya. Sebaliknya dia malah berdalih. Elena, aku membantumu berpikir. Tuan Muda Bai adalah pria yang baik. Kamu biasanya menjalani harimu dengan tidak mudah. Hari ini adalah kesempatan yang begitu bagus. Pergi kamu dari sini. Sebelum kata-kata Willy Song selesai, Elena, yang wajahnya penuh dengan air mata, melemparkan gelas di atas meja ke wajahnya. Willy Song berteriak dan melangkah mundur sambil menutupi wajahnya. Elena, apa yang kamu lakukan? Willy Song meraung, apakah wanita ini sudah gila? Dia tidak memukul David Bai, tapi mengapa dia memukulnya? David Bai mengerutkan keningnya, menendang Willy Song dan berteriak. Kamu berani meneriaki wanitaku. Tuan Muda Bai, maaf, maaf. Willy Song segera membungkukkan badannya untuk meminta maaf. Keluar, David Bai mendengus. Tuan Muda Bai, aku akan keluar sekarang juga.
Anda bersenang-senanglah. Willy Song tersenyum dan bergegas meninggalkan ruangan VIP. Mengenai nyawa Elena, apa hubungannya dengan dia? Elena merasa putus asa melihat kepergian Willy Song. Lalu sekarang siapa yang bisa menolong dia? Andi Jiang tutup pintunya. Aku ingin bersenang-senang terlebih dahulu dengan wanita ini. Ketika aku sudah selesai, aku akan memberikannya kepadamu. David Bai tertawa pelan. Terima kasih Tuan Muda Bai. Andi Jiang segera menganggukkan kepalanya. Tatapannya dipenuhi dengan rasa semangat. Dia jarang bertemu dengan wanita secantik Elena. Tetapi hari ini dia bisa bermain-main dengannya meskipun sudah dipakai oleh David Bai. Dia tidak keberatan akan itu. Setelah Andi Jiang selesai berbicara, dia pun menutup pintu dan pergi. Melihat David Bai berjalan ke arahnya seperti seekor serigala yang kelaparan, Elena pun menekan tombol kirim. Pesan ini sudah dia ketik sebelum dia datang kemari. Pesan ini merupakan permintaan pertolongan untuk Lani. Jika keadaan mengizinkan, dia sebenarnya tidak ingin menarik Lani ke dalam masalah ini. Tetapi pengkhianatan Willy Song berada di luar dugaannya. Ketika Elena menekan tombol kirim, Lani langsung menerimanya. Begitu dia membaca pesannya, ekspresi Lani langsung berubah. Morphy. Elena terkena masalah. Lani bergegas menggenggam ponsel berlari ke lantai 1. Morphy menghela nafas di dalam hatinya. Ternyata memang seperti dugaannya. Ada apa dengan Elena? Aku juga tidak tahu. Dia mengirimiku sebuah pesan yang mengatakan dia sedang berada di Ancien Moon Villa. Ada orang yang berniat jahat kepadanya. Dia memintaku untuk menghubungi polisi. Lani berkata dengan panik. Apakah kamu sudah menghubungi polisi? Morphy bertanya. Ketika sedang turun ke lantai 1 aku sudah menghubunginya. Tetapi polisi mengatakan mereka membutuhkan setengah jam untuk sampai ke sana. Morphy menggelengkan kepalanya. Setengah jam terlalu lama. Morphy, bagaimana jika kamu menemani aku pergi ke sana? Lani juga merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia pun segera memohon kepada Morphy. Lani, jarak dari sini ke Ancien Moon Villa ada 50 km. Morphy merasa tidak berdaya. 50 km ini jika ditambah kemacetan, paling cepat juga akan menghabiskan 1 jam di perjalanan. Lalu bagaimana? Lani tidak tahu harus berbuat apa. Kamu jangan panik. Aku akan menghubungi temanku agar menyuruhnya ke sana terlebih dahulu. Morphy teringat Albert Han. Albert Han memiliki ratusan anak buah, seharusnya dia dapat membantunya. Morphy berjalan ke samping dan menelepon Albert Han. Tuan Muda Morphy, Albert Han sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Morphy akan secepat ini sudah menghubunginya. Apakah ada anak buahmu di sekitaran Ancien Moon Villa? Morphy bertanya. Ancien Moon Villa. Albert Han tertegun dan bergegas menjawab. Tuan Muda Morphy, itu bukan daerah kekuasaan aku. Tetapi jika Tuan Muda Morphy sangat membutuhkannya, aku segera menyuruh anak buah aku pergi ke sana. Berapa lama? Paling cepat 20 menit. Albert Han menjawab. Morphy mengerutkan keningnya. 20 menit masih terlalu lama. Tuan Muda Morphy, apakah masalah ini sangat penting? Albert Han bertanya. Iya. Tuan Muda Morphy, Ancien Moon Villa merupakan daerah kekuasaan Evan. Jika Tuan Muda Morphy mengenal Evan, Anda bisa meminta bantuan kepadanya. Anak buah dia bisa sampai di sana dalam waktu 3 menit. Albert Han tidak yakin dengan hubungan di antara Evan dan Morphy. Karena baru tidak lama ini Morphy memotong satu tangan Evan. Kemungkinan Morphy bisa berhasil membujuknya tetapi kemungkinan Evan masih membenci Morphy. Aku tidak memiliki kontak Evan. Morphy menjawab. Dia sangat yakin dapat membuat Evan pergi ke sana. Tetapi dia tidak dapat menghubungi Evan. Tuan Muda Morphy, aku ada. Bagaimana jika aku yang menghubungi dia? Albert Han kembali bertanya. Dia sudah yakin bahwa hubungan di antara Morphy dan Evan tidak ada hubungan untuk tidak patuh kepada salah satu pihak. Hubungi dia, minta dia segera pergi ke Ancien Moon Villa untuk menolong seseorang, katakan saja ini merupakan perintahku. Morphy berbicara tanpa ragu-ragu. Baik Tuan Muda Morphy, Albert Han bergegas mengiyakannya. Perkataan Morphy terdengar sangat meyakinkan. Albert Han dengan cepat menghubungi Evan.
Evan, di mana kamu sekarang? Albert Han langsung bertanya ke intinya. Ayo, Tuan Han. Mengapa Anda bisa memiliki waktu untuk menghubungi aku? Evan bertanya dengan nada yang aneh. Dia dan Albert Han selalu berselisih satu sama lain. Ketika mereka berdua memiliki hubungan kerja, Albert Han suka menggunakan senioritasnya untuk membicarakan hal-hal. Evan, aku tidak memiliki waktu untuk beradu mulut denganmu sekarang. Dengar, Tuan Muda Wijaya meminta kamu pergi ke Ancient Moon Villa untuk menolong seseorang. Jika tidak pergi, kamu tanggung sendiri akibatnya. Albert Han menambahkan sendiri kata-kata di bagian akhir untuk berjaga-jaga. Tuan Muda Wijaya. Tuan Muda Wijaya yang mana? Evan tiba-tiba teringat. Dia segera turun dari ranjangnya. Dia sekarang sangat sensitif dengan orang yang memiliki marga Wijaya. Tuan Muda Wijaya yang mana lagi? Tentu saja Tuan Muda Wijaya yang memotong satu tanganmu itu. Albert Han berbicara sambil tertawa. Duar. Seketika otak Evan meledak, wajahnya memucat. Mengapa bisa orang itu? Albert Han, mengapa Tuan Muda Morphy memintamu untuk mencariku? Evan kembali sadar. Mengapa Albert Han yang menghubungi dia? Apakah Albert Han adalah bintang iklannya Morphy? Karena sekarang ini Tuan Muda Morphy adalah majikanku. Albert Han menjawab dengan datar. Dia tidak merasa hal ini sangat memalukan karena tidak bisa sembarangan orang bisa menjadi anak buah Tuan Muda Wijaya. Kamu. Evan tidak mempercayainya. Ternyata Albert Han adalah anak buah Morphy. Evan, sekarang ini orang milik Tuan Muda Morphy sedang dalam kondisi bahaya. Jika kamu berani mengulur waktu dan orang milik Tuan Muda Morphy mengalami masalah, akibatnya kamu tanggung sendiri. Albert Han mendengus. Tuan Han, kamu tidak perlu melanjutkannya. Aku akan memerintah anak buahku sekarang untuk ke sana. Evan menelan ludahnya. Jika dia benar menunda masalah Morphy, Morphy tidak akan melepaskannya dengan mudah. Evan segera menelepon sebuah tempat karaoke di samping Ancient Moon Villa. Orang-orang di dalam sana semuanya adalah anak buah dia. Pada saat ini keadaan Elena yang berada di dalam ruangan VIP sangat mengenaskan. Rok bagian bawah sudah dirobek oleh David Bai dan paha putihnya terekspos. Dahinya juga mengeluarkan darah karena terpentok pada ujung meja. Reaksi penolakan Elena sangat kuat sehingga membangkitkan amarah David Bai. Sialan. Jika kamu berani bergerak kembali, aku akan membunuhmu. David Bai mengambil pecahan botol arak yang ada di atas meja dan mengancamnya. David Bai, meskipun aku mati pun, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Elena menjawab sambil mengertakkan giginya. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke arah jendela. Dia segera beranjak dan bersiap-siap untuk melompat. Wanita jalang, apa yang sedang kamu lakukan? David Bai terkejut dan bersiap-siap maju untuk menarik Elena. Jika memang terjadi sesuatu terhadap Elena, dia akan mendapatkan masalah besar. Brak. Pada saat ini juga, pintu ruangan VIP ditendang hingga terbuka. Tuan Muda Bai, ada yang datang. Cepat lari. Andi Jiang berjalan masuk dengan wajah yang dipenuhi dengan luka. Di belakang Andi Jiang terdapat banyak pria gagah. Elena membelalakan matanya. Dan ekspresi tidak percaya karena salah satu dari beberapa pria gagah yang masuk ada satu orang yang dia kenal. Yaitu Kendrick Zhou. Dia yang dulu menggoda dirinya di tempat ini. Tetapi dia dipukuli oleh Evan. Mengapa bisa dia? Pada pikiran Elena terdapat begitu banyak pernyataan. Dia tidak menyangka orang yang akan datang menolongnya adalah Kendrick Zhou. Siapa yang menyuruh kalian masuk? Keluar, David Bai berteriak. Hanya tinggal selangkah lagi dia sudah bisa mendapatkan Elena, tetapi kedatangan Kendrick Zhou dan yang lain sudah mengagalkannya. Keluar, ekspresi Kendrick Zhou menggelap dan dengan dingin berkata, "Anak muda, apakah kamu tidak tahu ini daerah kekuasaan siapa dan kamu berani-beraninya mengusirku? Aku tidak peduli dengan siapa penguasa tempat ini. Dalam 1 menit lebih baik kamu keluar daripada mati." David Bai mengancam. Di belakang dia ada keluarga besar di Jinling yang menopangnya, dan daerah Jinling jauh lebih besar. Tanpa perlu melebih-lebihkan, keluarga besar di Jinling pasti lebih kuat daripada keluarga-keluarga besar di kota kecil ini.
Sehingga David Bai tidak merasa takut sedikit pun. Dia tidak merasa ada orang yang dapat membahayakan dia di sini. Ekspresi wajah Kendrick Zhou berubah. Anak muda ini terdengar begitu yakin. Apakah kamu mengetahui keluarga Bai di Jinling? Andi Jiang yang berada di samping mengeluarkan suaranya. Nadanya dipenuhi dengan nada mengejek. Keluarga Bai di Jinling. Kendrick Zhou tertegun. Dia benar-benar tidak mengetahuinya. Tetapi mendengar nada Andi Jiang, sepertinya bukan orang sembarangan. Heh, kamu saja tidak mengetahui keluarga Bai tetapi sudah berani membawa orang untuk datang kemari. Apakah kamu sudah bosan hidup? Andi Jiang tertawa mengejek, meskipun dia hanya anak buah dari keluarga Bai. Tetapi ada sebuah pepatah mengatakan bahwa anak buah bersikap semena-mena karena mengandalkan kekuatan majikannya. Siapa yang berani membuat masalah dengan anak buah keluarga Bai? Seketika Kendrick Zhou menjadi ragu-ragu. Dia mengenal Elena. Dia memiliki hubungan dengan Morphy. Bisa saja merupakan wanita milik Morphy. Tetapi pria muda ini sudah pasti memiliki penopang besar di belakangnya. Bahkan Evan pun belum tentu berani membuat masalah dengannya. Sebenarnya siapa yang lebih hebat di antara Morphy dengan pria muda ini? Kendrick Zhou sedikit bingung. Sebaiknya menyuruh pemimpinmu untuk datang kemari. Kamu bahkan tidak mengetahui keluarga Bai. Kamu tidak berhak berdiri di depan tuan muda kami. Andi Jiang berbicara. Meskipun dia tidak tahu siapa pemimpin Kendrick Zhou, tetapi di sini tidak ada yang tidak takut dengan keluarga Bai. Wajah Kendrick Zhou membiru. Meskipun dia sudah dipermalukan tetapi dia tidak bisa mengelaknya. Dia hanya dapat menghubungi Evan. Keluarga Bai. Evan yang sedang berada di perjalanan kemari pun juga terkejut. Meskipun Kendrick Zhou tidak mengetahui siapa keluarga Bai, tetapi dia mengetahuinya. Keluarga Bai merupakan keluarga besar di Jinling. Beberapa anggota komite tetap kota Changzhou pun memiliki hubungan dengan keluarga Bai. Dapat dikatakan bahwa keluarga ini adalah salah satu yang paling tidak ingin dihadapi Evan. Jika dia menyinggung keluarga Bai, dia bisa dipanggil untuk minum teh, dalam waktu kapan saja. Tuan Evan bagaimana ini? Jangan bergerak terlebih dahulu, bersikap sedikit hormat. Tunggu hingga aku datang. Seketika Evan kebingungan. Di satu sisi dia tidak berani menyinggung David Bai karena di belakangnya dia memiliki keluarga Bai yang menopangnya. Tetapi Morphy, dia lebih tidak berani menyinggungnya. Evan kembali menelepon Albert Han. Apakah orangnya baik-baik saja? Albert Han mengira Evan sudah berhasil menolongnya. Tuan Han, keadaannya baik-baik saja tetapi orangnya tidak berada di tanganku. Evan menjawab sambil tersenyum pahit. Apa yang terjadi? Orang yang menahan Nona Elena adalah keluarga Bai di Jinling. Evan menjawab. Keluarga Bai di Jinling. Albert Han tertawa dingin menjawab. Evan, hanya keluarga Bai di Jinling saja sudah membuatmu setakut ini. Evan tertegun. Mengapa Albert Han begitu sombong bahkan keluarga Bai di Jinling pun dia tidak menganggapnya. Harus diketahui bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan yang dia miliki untuk melawan keluarga Bai, sudah pasti hasil akhirnya akan sangat mengenaskan. Evan, aku beritahu yang sebenarnya. Jika kamu menyinggung keluarga Bai, kemungkinan kamu masih memiliki jalan keluar. Tetapi jika kamu menyinggung Tuan Muda Wijaya, hehe meskipun dewa yang datang pun tidak dapat menolongmu. Albert Han mendengus. Dulu ketika dia mendengar keluarga Bai, dia pasti akan menghindarinya. Tetapi dia sekarang adalah anak buah Morphy. Tidak perlu dibahas jika hanya satu keluarga Bai. Bahkan jika 10 keluarga Bai pun dia tidak akan mengerutkan keningnya untuk sedikit pun. Tatapan Evan tidak tenang. Mendengar perkataan Albert Han sepertinya latar belakang Morphy sangatlah hebat. Tuan Han, sebenarnya siapa Tuan Muda Morphy ini? Evan tetap ingin mengetahui latar belakang Morphy. Jika dia benar-benar menyinggung keluarga Bai dan Morphy tidak bisa menolongnya, bukannya dia akan mati. Kamu tanyakan saja sendiri. Morphy sudah pernah mengatakan untuk merahasiakannya. Tentu saja Albert Han tidak berani melanggarnya. Evan mengerutkan keningnya. Sepertinya untuk sekarang ini dia sedang dihadapi pilihan terpenting dalam hidupnya. Sebenarnya dia harus berada di pihak Morphy atau keluarga Bai.
Jika dia memilih dengan tepat, maka dia akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa banyak. Tetapi jika dia salah memilih, nyawanya akan menjadi taruhannya. Sialan, aku sudah tidak peduli, aku akan mencobanya. Evan menggertakkan giginya dan pada akhirnya pun dia mengambil keputusan. Dia memilih Morphy. Dia tidak percaya orang yang bisa dipatuhi Albert Han tidak sehebat keluarga Bai. Saat ini di dalam ruangan VIP, David Bai duduk di atas sofa sambil menyilangkan kakinya. Pada mulutnya terdapat sebatang rokok. Andi Jiang menyilangkan kedua tangan pada dadanya dan menatap Kendrick Zhou dan yang lain dengan tatapan tidak senang. Weh, kapan pemimpinmu akan sampai? Apakah dia sudah kabur setelah mendengar nama keluarga Bai? Andi Jiang bertanya. Elena mengerutkan keningnya. Mungkin saja perkataan yang Andi Jiang benar-benar terjadi. Karena bagaimanapun juga Evan tidak sekuat keluarga Bai. Dan jika dia adalah Evan, dia tidak akan menyinggung keluarga Bai demi seorang wanita. Tuan Evandro akan segera sampai. Kendrick Zhou menjawab. Tadi dia sudah mencari orang untuk mencari tahu mengenai keluarga Bai. Setelah dia mengetahuinya, kakinya sekarang sudah melemas. Untung saja tadi dia tidak memukul David Bai. Jika tidak sepertinya dia tidak bisa hidup melewati malam ini. Sekarang ini banyak orang-orang tidak berguna yang bisa menyebut dirinya sebagai tuan. Andi Jiang tersenyum mengejek. Wajah Kendrick Zhou dan anak buahnya memerah tetapi tidak berani bersuara. Di saat ini juga Evan datang. Tuan Evandro. Kendrick Zhou dan yang lain bergegas menyambutnya. Evan menjawab dengan datar dan tatapannya berpindah pada Elena. Nona Elena, apakah Anda baik-baik saja? Elena menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum terpaksa. Aku baik-baik saja. Meskipun Elena menjawab seperti itu, tetapi Evan tetap menyadari adanya bekas luka pada dahi Elena. Tuan Evan, ini sebaiknya kamu memperhatikan dirimu sendiri. Dia tidak ada masalah tetapi kamu akan mendapatkan masalah. Andi Jiang menatap Evan sambil berkata dengan sombong. Oh, aku akan mendapatkan masalah. Evan menjawab dengan datar dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Bodoh. Apakah menurutmu kamu akan baik-baik saja setelah menyinggung tuan muda kami? Andi Jiang tersenyum. Sejak awal David Bai tidak melirik sama sekali ke arah Evan. Di mata dia jika Evan adalah orang yang pintar, sebaiknya dia segera berlutut dan meminta maaf. Tuan muda Bai. Evan tertawa terbahak-bahak lalu dengan ekspresi dingin berkata. Sombong sekali. Semua ekspresi orang-orang berubah begitu mendengar perkataannya. Apakah Evan ingin melawan David Bai? Apa maksudmu? Apakah kamu tahu status Tuan Muda Bai? Andi Jiang menunjuk Evan dan memarahinya. Hanya sebagai pemimpin preman saja sudah berani tidak menganggap keberadaan Tuan Muda Bai. Apakah dia sudah bosan hidup? Aku tidak peduli siapa itu Tuan Muda Bai. Tetapi jika berani memukul Nona Elena, aku akan membunuh dia. Evan menjawab dengan dingin. Karena sudah menyinggung keluarga Bai, dia sudah tidak takut apapun lagi. Jika terkena masalah dia akan melempar semua tanggung jawab kepada Morphy. Jika Morphy tidak menolongnya, dia akan membereskan barang-barang dan kabur. Apakah kamu ingin mati? David Bai marah. Dia beranjak dari sofa. Evan sudah mengetahui status dia, tetapi dia masih tidak menghormatinya. Apakah dia ingin mati? Kamu marga Bai. Di sini adalah Changzhou, bukan Jinling. Jika kamu ingin menyombongkan diri sebaiknya kamu kembali saja ke Jinling. Evan menyipitkan matanya, ekspresinya menggelap. Bagus. Sangat bagus. David Bai meremas tangannya. Pada tatapannya terdapat tatapan membunuh. Tuan muda baik, kita pergi terlebih dahulu. Tunggu kita kembali ke Jinling. Kita baru memberitahu kepada mereka rasa penderitaan hingga ingin mati. Melihat situasi tidak baik, Andi Jiang segera menarik David Bai untuk pergi meninggalkan ruangan VIP. Meskipun dalam hati David Bai enggan, tetapi bagaimanapun juga dia sedang berada di daerah kekuasaan orang lain. Dia tidak kenal akan tempat ini sehingga dia tidak bisa mencari bantuan. Apakah kamu berani memberitahu namamu kepadaku? David Bai menatap Evan dan bertanya dengan kesal. Evan tersenyum menjawab.
Nama aku adalah Evan, ingatlah dengan baik. Baik, Evan. Aku sudah mengingatnya. David Bay menatap Evan dengan dalam dan bersiap-siap untuk pergi. Tunggu, kamu sudah ingin pergi begitu saja? Evan tersenyum, menghadang jalan David Bay. Apa maksudmu? David Bay marah. Dia bahkan sudah mengalah tetapi Evan masih tidak ingin melepaskannya. Kamu sudah memukuli Nona Elena. Tidak terlalu baik bukan jika kamu pergi begitu saja. Evan menjawab dengan datar. Jika bisa dia ingin membiarkan David untuk pergi. Tetapi jika Morphy datang kemari dan melihat Elena dipukuli, dia tidak membalas dendamnya maka Morphy pasti akan mengulitinya. Wanita jalang ini tidak menghormati tuan muda kami. Memangnya kenapa jika memukulinya? David Bay tidak bersuara, melainkan Andi Jiang yang menjawab tanpa merasa bersalah. Ekspresi Evan menjadi dingin. Aku sedang berbicara dengan majikanmu. Kamu hanya sebagai bawahan saja sudah berani memotong pembicaraanku. Kendrick Zhou, tampar dia sebanyak 100 kali. Baik Tuan Evan. Kendrick Zhou tersenyum dingin sambil menatap Andi Jiang dengan dingin. Sejak awal Kendrick Zhou sudah tidak senang terhadapnya. Jelas-jelas hanya sebagai bawahan saja tetapi dia lebih sombong daripada David Bay yang merupakan majikannya. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku peringatkan kalian, aku adalah... Plak, Andi Jiang belum selesai berbicara sudah ditampar oleh Kendrick Zhou dengan kencang. Hanya sekali tamparan saja sudah meloloskan 2 buah gigi Andi Jiang. Dapat dilihat betapa kencangnya Kendrick Zhou memukulnya. Tuan muda Bai, Andi Jiang memegang pipinya sambil memohon kepada David Bai. Ekspresi David Bai menjadi semakin muram. Evan, kamu jangan berlebihan. Tamparan saja belum selesai dilakukan tetapi aku sudah disebut berlebihan. Evan tersenyum. Kendrick lanjutkan. Baik Tuan Evan. Kendrick Zhou menganggukkan kepala dengan bersemangat. David Bay meremas tangannya tetapi tidak menghalanginya kembali. Plak. Berani mengataiku. Plak. Berani mengatai kami. Plak. Berani mengatai Tuan Evan. Kendrick Zhou menyuruh orang untuk menahan Andi Jiang. Dia menamparkan wajah Andi Jiang dengan sangat kencang. Pada awalnya Andi Jiang masih bisa memohon. Tetapi seiring tamparan, Andi Jiang sudah tidak mengeluarkan suara. Dia sudah ditampar oleh Kendrick Zhou hingga pingsan. 2 menit kemudian Kendrick Zhou menarik nafas dan menatap Evan dengan hormat berkata, Tuan Evan sudah 100 kali, tidak kurang tidak lebih. Bagus, bagus. Pada saat ini wajah Andi Jiang sudah membengkak seperti babi, sama sekali tidak dapat mengenalinya. Evan tersenyum mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia merasa sangat puas. Kamu Marga Bai. Bawahanmu sudah aku kasih pelajaran. Sekarang ayo kita bahas mengenai masalahmu dengan Nona Elena. Evan menatap David Bai. Bagaimana kamu ingin membahasnya? David Bai bertanya sambil menggertakkan giginya. Kamu berlutut dan meminta maaf kepada Nona Elena. Lalu kamu tampar dirimu sendiri hingga Nona Elena menyuruhmu berhenti. Evan berbicara dengan sangat santai. Dia merasa dirinya sudah sangat berbaik hati. Jika diganti dengan Morphy, sepertinya David Bay ini harus meninggalkan kedua tangannya di sini. Evan, aku lebih baik mati daripada dipermalukan. Wajah David Bay memerah. Apa bedanya dengan membunuhnya jika memintanya berlutut kepada seorang wanita dan menamparkan dirinya sendiri? Jika masalah ini didengar oleh orang lain, sepertinya David Bay tidak dapat mengadahkan kepalanya lagi selama seumur hidupnya. Aduh, kamu masih ingin menggertak. Kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Evan berbicara sambil menaikkan alisnya. Elena mengerutkan bibirnya. Dia merasa sikap Evan sudah kelewatan. Dia bukan bersimpati kepada David Bay. Bahkan untuk sekarang ini saja dia sudah memiliki niat untuk membunuh David Bay. Tetapi dia cemas jika Evan terlalu berlebihan kepada David Bay, maka dia akan mendapatkan pembalasan dendam yang sangat mengerikan. Evan pasti tidak dapat menahan pembalasan dendam ini. Wajah David Bay membiru. Dia menggertakkan giginya. Berlutut atau mati? Kamu cepat memilih. Jika tidak aku yang akan memilihnya untukmu. Evan berkata dengan tidak sabar. Evan, aku akan membuatmu hingga menyesali perbuatanmu. David Bay menatap Evan dengan tatapan penuh kebencian.
Lalu terdengar suara dentuman. Dia berlutut di depan Elena. Maaf, David Bay berkata sambil menggertakkan giginya. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Sialan. Apakah kamu bisa lebih bertenaga sedikit? Apakah kamu tidak makan? Evan segera menendang wajah David Bay. Perasaan memalukan ini hampir saja membuat David Bay jatuh pingsan. Tuan Evan sudahi saja, biarkan dia pergi. Elena menghela nafas. Sepertinya keadaan Evan dan David Bay akan menjadi kacau. Karena Nona Elena sudah berbicara, kamu pergilah. Evan melambai-lambaikan tangannya seperti sedang mengusir seekor lalat. David Bay tidak lagi bersuara. Dia hanya menatap Evan dan Elena dengan penuh kebencian, lalu membalikkan badan dan pergi. Tunggu dia kembali ke Jinling. Dia akan membuat Evan membayar atas perbuatannya. Setelah David Bay pergi, Elena bertanya dengan kebingungan. Tuan Evan, apakah Lani yang memberitahumu keberadaan aku? Yang bisa membuat Evan datang kemari tentu saja hanya tersisa Lani. Tetapi sejak kapan Lani memiliki kekuatan seperti itu? Iya, Nona Lani yang menyuruhku datang kemari. Evan tertegun sejenak baru menjawab. Lani tidak tahu status Morphy yang sebenarnya sehingga dia tidak berani menjawab bahwa ini perintah Morphy. Elena tidak lagi bersuara. Evan terlihat dengan jelas sedang berbohong. Kalau begitu hanya tersisa satu kemungkinan yaitu Morphy yang menyuruhnya datang kemari dan Morphy menyuruh dia untuk merahasiakannya. Saat ini juga perasaan Elena sangat kacau. Dia sudah ditolong oleh Morphy sebanyak 2 kali di tempat yang sama. Elena diam-diam menghela nafasnya. Pria yang dulunya tidak berguna itu sejak kapan menjadi sekuat ini hingga Evan yang tidak takut terhadap apapun, kini menuruti perkataannya. Bahkan kali ini dia demi menolongnya pun sudah menyinggung keluarga Bai di Jinling. Bagaimana dia harus membalas kebaikan ini? Nona Elena, apakah aku perlu mengantar Anda ke rumah sakit? Evan bertanya. Luka Elena sebenarnya tidak terlalu parah tetapi karena dia berhubungan dengan Morphy, sebaiknya dia memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak perlu, aku tidak apa-apa. Elena menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak selemah itu. Baru saja dia selesai berbicara, Lani dan Morphy sudah datang kemari. Elena, apakah kamu baik-baik saja? Lani terkejut melihat dahi Elena yang berdarah. Lani, aku baik-baik saja. Elena tersenyum paksa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tatapannya memerah karena bagaimanapun juga dia adalah seorang perempuan. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja setelah terkena masalah seperti ini? Jika bukan Evan bergegas kemari, sepertinya dia sudah akan menjadi mayat. Elena, apakah dia yang melakukannya? Lani menatap Evan dengan tidak senang. Dia mengira Evan masih tidak menyerah dan ingin kembali mendapatkan Elena. Begitu mendengar perkataan ini, ekspresi Evan berubah. Nona Lani, kamu sudah memfitnah aku. Lani, bukan Tuan Evan, melainkan Tuan Evan yang membawa orang untuk menolong aku. Elena bergegas menggeleng-gelengkan kepalanya. Kelihatannya Lani masih tidak mengetahui bahwa Morphy yang memerintah Evan untuk datang. Hah, Lani terkejut. Evan yang menolong Elena. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan. Lani mengalihkan pandangannya kepada Morphy. Selain Morphy, dia sudah tidak dapat memikirkan orang lain. Lani, dia adalah teman yang aku katakan itu. Morphy tersenyum pahit. Teman, Lani semakin kebingungan. Bagaimana mungkin Morphy bisa berteman dengan Evan? Bukannya dia baru saja memberi pelajaran kepada Evan di Golden Palace? Iya, aku dan Tuan Morphy adalah teman. Hampir saja Evan membocorkannya. Dia ingin menyebut Tuan Morphy menjadi Tuan Muda Wijaya. Lani semakin curiga. Mengapa dia merasa tatapan Evan terhadap Morphy dipenuhi dengan rasa takut, tidak terlihat seperti seorang teman. Lani, sebaiknya kamu membawa Elena terlebih dahulu ke rumah sakit. Aku lihat luka dia cukup parah. Morphy melihat tatapan Lani yang ingin bertanya balik pun segera mengalihkan pembicaraan. Iya, Elena, ayo kita pergi ke rumah sakit. Lani baru teringat bahwa Elena masih memiliki luka pada tubuhnya. Baik, Elena menjawab dengan pelan. Tetapi saat mau pergi, dia menatap Morphy dengan dalam seperti ingin mendapatkan jawaban dari wajah Morphy.
Tetapi Morphy berekspresi dengan datar. Melihat mereka berdua pergi, Morphy pun menghapus keringat dinginnya dan menghembuskan nafas dengan lega. Tuan Muda Morphy, Evan tersenyum. Ini pertemuan ketiga kalinya dengan Morphy. Setiap kali bertemu dengan Morphy, jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Tentu saja karena takut. Kamu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Aku berhutang budi padamu. Morphy berbicara sambil tersenyum tipis. Tuan Muda Morphy, Anda terlalu berlebihan. Tidak bisa disebut dengan berhutang budi. Aku sudah sangat bersyukur bisa membantumu. Evan tersenyum, meskipun dia tidak tahu apa status Morphy yang sebenarnya, tetapi yang bisa membuat Albert Han sangat setia padanya pasti bukan orang awam. Morphy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika ada masalah di kemudian hari, hubungi saja aku." "Baik Tuan Muda Morphy." Evan bergegas mengangguk-anggukan kepala dan mengiyakannya. Ketika dia kembali mengadahkan kepalanya, Morphy sudah pergi. Setelah membawa Elena ke rumah sakit, Lani memutuskan untuk tetap tinggal untuk menjaganya. Dengan begitu Morphy pun pulang dengan sendirian. Di dalam ruangan rawat inap, Elena menghela nafas dan melirik sekilas ke arah Lani dan bertanya, "Lani, apakah kamu benar-benar mengenal Morphy?" "Hah? Mengapa kamu bertanya seperti itu?" Lani bertanya dengan kebingungan. Dulu setiap kali Elena bertemu dengan Morphy, mereka akan selalu beradu mulut. Tetapi sekarang Elena memiliki maksud untuk menghindari Morphy. "Lani, sepertinya aku dulu sudah salah menilai Morphy." Elena menjawab. Lani mengerutkan keningnya. Morphy tidak sepencundang yang dikatakan orang-orang. Dia seorang pria yang memiliki keberanian dan unik. Ekspresi Elena tidak dapat ditebak. Hari ini pengkhianatan Willy Song membuat dia menyadari bahwa betapa bodohnya dirinya yang dulu. Pecundang atau tidaknya seorang pria tidak dapat dinilai dari hal-hal kecil dalam hidupnya, melainkan melihat keputusan yang dia ambil pada saat bertemu dengan masalah besar. Dia menaruh banyak harapan kepada Willy Song, tetapi di saat-saat penting, dia bahkan tidak menolehnya dan meninggalkan dia begitu saja. Tetapi orang yang selalu dia anggap sebagai pencundang sudah menolongnya sebanyak 2 kali. "Elena, mengapa kamu berbicara seperti itu?" Lani semakin kebingungan. Dulu setiap kali Elena bertemu dengan dia, dia pasti akan membicarakan kejelekan Morphy di depannya. Apakah kali ini dia sudah minum salah obat? Elena menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak apa-apa, kamu harus bersyukur karena mendapatkan Morphy. Jika kamu melewatinya begitu saja, takutnya kamu tidak akan bertemu dengan pria seperti itu untuk kedua kalinya." Elena tidak mengatakan bahwa sebenarnya dia sekarang sangat mengagumi Lani. Dia kagum kepada Lani karena bisa bertemu dengan pria yang bisa menganggap dirinya sebagai segalanya. "Pasti." Lani tersenyum manis. "Oh iya Elena, kamu juga sudah tidak muda. Kamu sudah harus berpikir untuk pernikahanmu. Aku masih menunggu untuk menjadi pengapit pengantinmu. Aku tidak buru-buru. Tunggu kamu kapan melahirkan anak, aku baru akan memikirkan pernikahan aku." Elena mengedipkan matanya. Seketika wajah Lani memerah. Hingga saat ini kemajuan dirinya dengan Morphy hanya sebatas mencium Morphy saja, bahkan dirinya yang berinisiatif melakukannya. Mengenai anak masih sangat jauh. Keesokan paginya, Morphy membeli sarapan dan datang ke rumah sakit. Tetapi begitu jalan di lorong rumah sakit, Morphy menyadari suatu hal yang aneh. Tidak sedikit orang yang menunjuk dia, bahkan beberapa perawat pun ketika melihat dia, wajahnya memerah. Morphy kebingungan, apakah dirinya sudah menjadi tampan. Begitu sampai di ruangan rawat inap, Morphy baru mengetahuinya ketika Lani mengeluarkan ponselnya. Bukan dirinya yang menjadi tampan, melainkan video langsung kemarin malam. Video dia sedang bermain piano dan memukul pengawal Nei yang sudah tersebar. Hanya dalam 1 malam saja kedua video ini sudah menjadi viral di seluruh kota. Sebagian besar orang-orang sudah mengetahuinya. Tidak sedikit orang yang memuji permainan piano Morphy yang berjudul Fur Elise itu. Banyak yang menjadi penggemar Morphy dan membuat sebuah panggilan, Pangeran Piano, untuknya. Juga tidak sedikit orang juga terkejut dengan keahlian Morphy yang bisa mengalahkan puluhan pengawal.
Apakah Morphy seburuk yang dikatakan di berita kota? Seketika banyak orang yang merasa Morphy bukanlah orang awam. Bahkan ada beberapa wanita yang sudah cukup umur berkata ingin menikah dengan Morphy, ingin mendengar permainan pianonya setiap hari. Tetapi ini membuat Lani merasa sangat cemburu. Pagi-pagi sudah meninggalkan bekas luka memar pada pinggang Morphy.